Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita baca syarahnya dari matan yang sudah kita baca kemarin, yaitu ucapan Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i, wa sami'tu al-Hakim Aba Abdullah al-Hafidh yaqul سمعت أبا بكر محمد بن أحمد ابن بالوية الجلّة. Kalau yang matanya menyebutkan bakuyah, maka itu adalah kekeliruan dalam penyalinan, karena dulunya didapati dalam keadaan dengan tulisan tangan dan tidak difotokopi tapi disalin. Karena tidak ada yang namanya bakuyah, tetapi yang benar adalah Muhammad ibn Ahmad ibn Baluyah al-Jallad. Yaqulu sami'tu Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yaqulu sami'tu Ahmad ibn Sa'id al-Ribati yaqul qala li Abdullah ibn Tahir, berkata kepadaku Abdullah ibn Tahir, kata Ahmad ibn Sa'id al-Ribati, ya Ahmad, innakum tubghiduna haula'il qauma jahlan, kalian membenci mereka kaum itu, yakni kaum Murji'ah, jahlan, dengan tidak tahu hakikatnya. Sedangkan kami membenci mereka dalam keadaan tahu. Ini dikatakan oleh Abdullah ibn Tahir, ibn al-Hasan atau ibn al-Husain, ibn Mus'ab Ibn Ruzaiq Al-Khuzai, dari suku Bani Khuza'ah. Kunyahnya Abul Abbas. Beliau adalah seorang hakim di Khurasan dan semua yang di belakang sungai, kota-kota. Beliau gubernur, tetapi ta'addaba wa tafaqqaha. Beliau meriwayatkan atau meriwayatkan dari beliau di antaranya Ibnu Rahuyah, wal Fadl ibn Muhammad Asy-Sya'rani, dan beberapa ulama.
Diangkat beliau oleh Khalifah Al-Ma'mun. Pertama diangkat sebagai Walius Syam, gubernur di Syam, yang mengatur harban wa kharajan, mengatur peperangan, mengatur zakat dan sebagainya. Kemudian diangkat pula beliau untuk menjadi gubernur di Khurasan. Maka beliau berangkat ke negeri Khurasan. Beliau tinggal di sana, wa qama biha hatta mat, sampai wafatnya beliau rahimahullah. Sehingga beliau jarang-jarang terjadi gubernur tetapi alim, muhaddits, meriwayatkan hadis, belajar, tafaqqah, mendekati para ulama. Wa kana ahadul ajwad askhiya, di antara sifat-sifatnya adalah seorang yang dermawan, orang yang kaya dan dermawan. Banyak menghidupi mereka para ahli hadis. Demikian keadaan Abdullah ibn Tahir. Kita lihat syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah taala. Qala, bahwa berkata Abdullah bin Tahir kepada Ahmad bin Sa'id al-Ribati, ya Ahmad, innakum tubghiduna haula'il qauma jahlan. Kata Syekh, yakni ma araftum haqiqatahum kama araftuhum ana wa ana ubghiduhum an ma'rifah. Engkau tidak tahu seperti pengetahuanku. Aku benci pada mereka an ma'rifatin. Aku membenci mereka dengan ilmu. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, mencintai dengan ilmu, membenci juga dengan ilmu. Karena dengan ilmu kita akan tahu siapa yang pantas kita benci dan siapa yang pantas kita cintai. Bahkan itu dikatakan awthaq ural iman, setinggi-tinggi urat keimanan adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Setinggi-tinggi urat keimanan adalah cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Sehingga untuk mengetahui apakah yang dibenci karena Allah, apakah yang dicinta karena Allah, harus dengan ilmu. Maka Amir Abdullah bin Tahir menyatakan, ana ubghiduhum an ma'rifah. Aku membenci mereka dengan ilmu. Awalan, annahum la yarawna li sultani ta'ah. Pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak berpendapat perlunya taat pada penguasa. Ini hampir keumuman ahlul bidah. Lianna ahlul bidah kulluhum fihim naz'atul khawarij. Karena yang namanya ahlul bid'ah semuanya mereka memiliki naz'atul khawarij. Memiliki salah satu celupan dari celupan khawarij, atau salah satu dari sifat-sifat khawarij, yaitu tidak semangat untuk taat pada penguasa. Aliran apa? Semua, termasuk sufi yang katanya lembut, ternyata hatinya tidak lembut. Sebagaimana dikatakan oleh Salam ibn Abi Muti' bahwasanya Ayyub as-Sikhtiyani menamakan seluruh ahlul bid'ah dengan khawarij. Ayyub as-Sikhtiyani menamakan seluruh ahlul bid'ah dengan berbagai macam aliran-alirannya, semuanya dinamakan khawarij. Yusammi ahlal ahwa kullahum al-khawarij. Beliau menamakan seluruh ahlul ahwa dengan khawarij dan berkata rahimahullah, innal khawarij ikhtalafu fil ism wajtama'u 'ala as-sayf. Semua ahlul ahwa, ahlul bid'ah, mereka berbeda-beda namanya, berbeda-beda alirannya. Wajtama'u 'ala as-sayf, tapi mereka bersatu dalam masalah pedang. Mereka sama dalam masalah menumpahkan darah. Lihat kitab Asy-Syari'ah Imam Al-Ajurri dan asar nomornya 2057 disebutkan asar riwayat dari Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah bahwa aliran-aliran bid'ah memang berbeda-beda namanya, berbeda-beda pemahamannya, berbeda-beda alirannya, tetapi mereka sepakat dalam satu hal, sepakat dalam satu keadaan, yaitu mereka menghalalkan darah kaum muslimin.
khususnya kepada penguasa. Mereka berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa sebagai nahi mungkar. Subhanallah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka Ayyub As-Sikhtiyani menyatakan semua ahlul bid'ah itu khawarij. Silahkan lihat. Pondok ahlus sunnah dibakar oleh sufi, diperangi oleh sufi. Di Pakistan pondok ahlus sunnah rata dengan tanah oleh sufi. Khawarij jangan tanya. Sudah kita dengar bagaimana pertumpahan darah yang disebabkan oleh mereka. Syiah jangan tanya. Di mana-mana selalu sejarahnya berdarah. Baik, sufi juga sama. Ternyata Murji'ah pun sama. Ini yang sedang kita baca. Ucapan Abdullah ibn Tahir, seorang amir Sunni Salafi, seorang amir dan alim, menyatakan aku benci Murji'ah karena dua hal. Pertama, mereka tidak menganggap perlunya taat pada penguasa, karena mereka berpendapat bolehnya memberontak pada penguasa dan menghalalkan darah penguasa. Allah kata Syekh Rabi', mereka memiliki naz'atul khawarij, naz'atul khuruj ala sultan, memiliki penyakit khawarij, yaitu membolehkan memberontak pada penguasa. Indahum hadhihi naz'ah al-khabithah, sesungguhnya mereka memiliki sifat yang jelek ini. La tajidu naqiyan fi hadzal bab illa ahlus sunnatul khullas. Tidak ada satu kelompok pun, satu pemahaman pun yang bersih dari pemahaman pemberontakan kecuali ahlus sunnah yang khullas, yang murni, yang benar-benar ahlus sunnah. Adapun selain ahlus sunnah aliran apapun, mereka menghalalkan darah lawannya, menghalalkan darah musuhnya. Sedangkan ahlus sunnah sampai diancam, akan aku bunuh kalian. Jawabannya, in basatta yadaka litaqtulani, kalau engkau julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku enggak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Bukan takut kepadamu, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau menumpahkan darah yang tidak halal ditumpahkan. Karena takut kepada Allah, jangan sampai melanggar ucapan Rasulnya alaihi salatu wassalam yang menyatakan la yahillu damam ri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Tidak ada yang selamat dari naz'atul khawarij illa ahlus sunnah. Maka keliru khawarij menuduh ahlus sunnah dengan murji'ah. Keliru. Justru murji'ah itu sama dengan kalian wahai khawarij. Dulu atau beberapa tahun lalu ada tokoh yang bernama Syaiji, tokoh kadzab, hizbi, pendusta, pengkhianat, menulis buku dan mensifati ahlus sunnah bahwa ahlus sunnah itu khawarij terhadap para da'i, tetapi murji'ah kepada para penguasa, karena selalu mentahdzir dari para da'i-da'i, dikatakan khawarij terhadap para da'i. Yang kedua, murji'ah terhadap penguasa, karena tidak mau mengkafirkan penguasa, enggak mau menghalalkan darah. Lihat ikhwan fillah tuduhan itu, dan itu tuduhan merata di kalangan hizbiyin. Hampir semua mereka berkata seperti itu, bahwa kalian salafiyun ahli sunnah adalah khawarij terhadap para da'i dan murji'ah terhadap hukam. Baik, kita dudukan satu persatu. Khawarij kepada para da'i, apakah kita mengkafirkan mereka seperti khawarij? Alhamdulillah tidak. Sampai mereka bertanya, ya Ustaz, bukankah perbuatan mereka kufur? Iya, perbuatan mereka kufur, tetapi untuk mengkafirkan masih ada sekian syarat. Qiyamul hujjah, bulughul ilmi, dan sekian. Maka cukup ahlu sunnah hanya menyatakan mereka ahlul dalal, mereka kelompok sesat, mereka menyimpang, hati-hati dari mereka. Tapi ketika kita salat berjamaah di masjid, imamnya salah satu dari mereka, sah salat dan kita ikut salat. Lihat, apakah ini khawarij? Ya hadza, ya syaiji, ya kadzab. Apakah ini khawarij? Sama sekali bukan. Sangat berbeda jauh dengan khawarij yang menyatakan kafir halal darahnya.
Kita tidak mengatakan kafir dan tidak mengatakan halal darahnya. Berapa yang sudah kita bunuh dari mereka? Alhamdulillah. Kita lukai saja enggak, apalagi kita bunuh. Yang kedua, murji'ah ma'al hukam. Apa maknanya murji'ah ma'al hukam? Maksudnya karena tidak mau seperti mereka, tidak mau mengkafirkan penguasa, dianggap murji'ah. Salah ya syayji, keliru ya hizbi, keliru besar. Murji'ah justru menghalalkan pemberontakan kepada penguasa. Lihat, berarti mereka benar-benar bodoh. La ilma lahum wala din. Enggak punya ilmu, enggak punya din. La ilmu wala amal. Tidak ada ilmu dan tidak ada penerapan ilmu. Murji'ah justru seperti kalian, menghalalkan darah penguasa dan membolehkan pemberontakan. Asyahid maqalahu syahid. Buktinya apa yang dikatakan oleh orang yang menyaksikan sendiri. Dan dia sebagai gubernur, sebagai amir, yaitu Abdullah ibn Tahir rahimahullah, menyatakan kepada Ahmad Ribati rahimahullah, ya Ahmad, kalian membenci mereka kaum murji'ah tanpa ilmu, sedangkan aku membenci mereka karena ilmu. Aku tahu siapa mereka dan apa kesesatan mereka. Yang pertama, bahwa mereka la yarawna li sultani ta'ah. Mereka tidak menganggap harus taat pada penguasa. Artinya mereka memiliki naz'atul khawarij. Berarti murji'ah dalam sikapnya kepada penguasa sama dengan khawarij. Sama dengan khawarij, yaitu bolehnya memberontak kepada penguasa, memiliki sifat dari sifat-sifat khawarij. Naz'atul khuruj ala sultan, yaitu sifat pemberontakan pada penguasa. Indahum hadhihi naz'ah al-khabitha, mereka memiliki sifat yang jelek ini. Tidak ada, la tajid naqiyan fi hadzal bab, enggak ada yang bersih dalam masalah ini, dalam masalah sikap kepada penguasa, kecuali ahlu sunnah al-khullas. Dan yang kedua, aku benci mereka, annahu laysa lil iman indahum qadarun. Yang kedua, aku benci mereka karena mereka tidak menganggap keimanan itu memiliki kadar. Mereka tidak menganggap iman itu memiliki kedudukan sama sekali. Wallahi la astajizu an aqula imani ka imani Yahya bin Yahya. Sungguh aku tidak membolehkan pada diriku untuk berkata imanku seperti imannya Yahya bin Yahya. Imam, alim, abid. Beliau berkata, aku nggak sampai hati, nggak tega menyatakan aku imannya sama dengan beliau. Atau imani ka imani Ahmad ibn Hanbal. Yahya ibn Yahya imam min a'immatil Islam, imam ahlul hadis, wa min talamidi Malik, salah satu dari murid-muridnya Imam Malik rahimahullah. Wala ka imani Ahmad ibn Hanbal. Tidak pula aku membolehkan untuk berkata imanku sama seperti imannya Imam Ahmad bin Hanbal. Merasa imannya sangat lemah, dan demikianlah seorang mukmin. Tidak ada yang kemudian GR merasa dirinya murni bersih, tidak ada. Selalu menyatakan aku adalah yang demikian dan demikian, tawadhu. Tetapi mereka yaqulun imanuna ka imani Jibril wa Mikail. Adapun mereka mengatakan iman kami sama dengan imannya Mikail wa Jibril, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Bal yaqulun, bahkan mereka berkata imanu afjarin nas misal imani Jibril wa Mikail. Imannya manusia yang sefajir-fajirnya menurut mereka sama imannya dengan imannya malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dan imannya afjarin nas, imannya orang yang paling fajir, ka imani Abi Bakrin, sama dengan imannya Abu Bakar. Bal Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan seperti imannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah sebabnya aku benci mereka, kata Abdullah ibn Tahir yang menyaksikan munculnya Khawarij dan munculnya juga Murji'ah. Maka dia tahu bagaimana keadaan mereka dan keyakinan mereka. Mengapa mereka menganggap sama?
iman mereka dengan imannya Abu Bakar wa Umar, Jibril wa Mikail, bahkan imannya Nabi Muhammad SAW. Karena mereka berkata iman itu tidak berubah, tidak bertambah. Karena mereka menganggap iman itu ya segitu-gitu saja, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. La yatafawatun. Maka imannya pada orang saleh sama seperti imannya orang fajir. Imannya orang yang paling baik, yang paling saleh, yang paling takwa, imannya Nabi Muhammad SAW sama dengan imannya munafik. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min hadzal dhalal. Fa haula'i fi'lan laisa lil iman 'indahum qadar. Maka mereka sungguh benar-benar tidak menganggap iman memiliki kedudukan sama sekali. Lau kana lil imani 'indahum qadarun ma qalu hadzal kalam. Kalau saja iman itu menurut mereka memiliki kadar, memiliki kedudukan, niscaya mereka enggak akan berkata seperti itu. Yaitu ucapan iman afjarin nas misal iman Jibril wa Muhammad SAW. Yaitu mengatakan bahwa imannya sefajir-fajir manusia sama dengan imannya Jibril atau Mikail atau Nabi Muhammad SAW. Haulai ma faqihu dinallah. Mereka tidak faqih, tidak memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'arafu kitaballah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak memahami kitab Allah dan tidak memahami sunnah Rasulullah SAW. Kaifa yakunu imanu afjarin nas misla iman Jibril wa Mikail? Bagaimana mungkin imannya manusia yang sefajir-fajir manusia kok dianggap sama dengan imannya Jibril yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali? Mikail yang la ya'sunallaha ma amrahum. Para malaikat tidak pernah menentang, tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan. La ya'sun, tidak bermaksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, yang selalu mengerjakan apa yang mereka perintah atau mereka diperintah. Selalu mengerjakan apa yang mereka diperintah. Masa sama dengan imannya fajir yang selalu melanggar, selalu berdosa, selalu menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Al-murji'ah indahum al-iman syai'un wahid la yatajazza. Murji'ah menganggap bahwa iman syai'un wahid. Iman itu satu perkara yang sama pada semua manusia. La yatajazza, tidak berubah, tidak berbeda. La yaqbal ziyadatan wa la yaqbal naqsan, tidak menerima penambahan, tidak menerima pengurangan. Wa hadza huwa ad-dhalalul ba'id, dan ini ada kesesatan yang sangat jauh. Wal iyadzu billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Dalil kitab was sunnah ala anna al-iman yazidu wa annahu yanqus. Sudah ditunjukkan dalam Quran dan sunnah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Wa annahu yanqus wa yanqus hatta la yabqa minhu illa mithqala dzarrah. Dan iman bisa berkurang, bisa berkurang, bisa berkurang sampai enggak tersisa kecuali sebiji dzarrah. Wa nazid, dan kita tambahi lagi, bahkan bisa sampai habis. Qad la yabqa minhu syai'. Bisa jadi habis, hilang imannya. Lakin hada laysa lazim. Tapi kalimat ini tidak harus. Untuk membatasi siapa ini yang kemarin dibahas. Kalimat terakhir ini tidak harus. Sudah cukup dengan kalimat berkurang, 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 cukup. Karena otomatis yang namanya berkurang bisa habis. Tetapi kita tambahin lagi supaya lebih tegas. Hatta la yabqa minhu syai', sampai tidak tersisa sama sekali. Tetapi bukan diharuskan setiap orang harus mengikrarkan. Kalau enggak mengikrarkan la yabqa minhu syai' berarti murji'ah. Hada kadzibun. Itu kedustaan. Wa illa law alzamna bihi an-nas nakunu qad hakamna 'ala al-ummah al-islamiyyah kullahum bi annaha murji'ah. Sebab kalau kita harus mengatakan bertambah dan berkurang sampai tidak tersisa. Kalau diharuskan mengucapkan kalimat sampai tidak tersisa, berarti kita akan menghukumi murji'ah sekian banyak ulama. Bahkan kata Syekh, ala ra'sihim as-sahabah, bahkan ala ra'sihim, yang paling di atas mereka para sahabat akan dimurji'ahkan juga. Karena sahabat tidak menyatakan hatta la yabqa minhu syai'. Sahabat hanya menyatakan dengan kalimat yazid wa yanqus. Wa a'immatut tabi'in akan dimurji'ahkan pula para tabi'in.
Nasallahu al-afiyah, nasallahu al-afiyah. Kalimat berikutnya dari Imam As-Sabuni rahimahullah adalah kalimat wa sami'tul hakim, dan aku mendengar al-hakim, gurunya Imam As-Sabuni, Abu Uthman Ismail As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Aku mendengar dari Imam Hakim, dan beliau berkata, aku mendengar dari Abu Ja'far Muhammad bin Salih bin Hani. Dia berkata, aku mendengar Abu Bakar Muhammad bin Shu'aib yaqul, sami'tu Ishaq ibn Ibrahim al-Haddali yaqulu qadima Ibn al-Mubarak ar-Ray. Ibn al-Mubarak datang ke negeri Ar-Ray, negeri pegunungan yang tandus, hampir-hampir enggak ada pohonan, dan rumah-rumah mereka sengaja di tempat-tempat yang sulit dicapai, karena mereka mengambil cara itu untuk menjaga keadaan mereka dari musuh-musuhnya. Jadi musuhnya kalau mendatangi mereka sulit. Itu negeri Rai. Banyak para ulama yang berasal dari sana. Kalau kita dengar kalimat Ar-Razi, seperti Ibn Abi Hatim Ar-Razi, Muhammad ibn Umar Ar-Razi, kemudian siapa lagi? Itu semua dari Rai. Dari Ar-Ray. Ketika datang Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak ibn Wadih al-Hanbali bil wilayah al-Marwazi, dari Maru, nisbah kepada Marwazi. Kunyanya Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mubarak al-Hafidh, alimu zamanih, seorang penghafal, seorang alim, seorang mujahid. Dan beliau mengumpulkan dua sifat yang jarang-jarang manusia mengumpulkan dua sifat tersebut, yaitu zuhud dan jihad. Rata-rata para zuhad dari kalangan sufi tidak jihad. Dan seringkali beberapa orang yang berjihad kurang zuhud. Tetapi ini dua-duanya. Dan para imam ahlus sunnah ala ra'sihim Abdullah bin Mubarak mengumpulkan dua sifat yang mulia. Qala Az-Zahabi, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang beliau, fakhrul mujahidin wa qudwatuz zahidin. Saya ulangi, fakhrul mujahidin, kebanggaan para mujahidin. Mujahidin bangga dengan beliau karena beliau selalu paling depan. Selalu paling depan dalam jihad. Sampai dilarang oleh murid-muridnya, ya syekh, ya imam, kalau engkau mati, engkau terbunuh, kami kehilangan guru kami, kehilangan ilmu yang kau bawa. Memaksa, tetap ingin berangkat. Apakah kalian berjihad? Aku tidak boleh berjihad. Bahkan kadang berjihad dengan menutupi wajahnya, sehingga orang tidak tahu kalau Ibn Mubarak paling depan. Sampai ada yang tahu, baru menyampaikan, kalian tidak tahu bahwa itu adalah Ibn Mubarak. Riwayat Fudail bin Iyad menyurati Abdullah bin Mubarak, Ibn Mubarak menyurati Fudail bin Iyad, itu riwayatnya dhaif, tidak benar. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan juga bahwa beliau penulis kitab-kitab. Di antara yang beliau tulis adalah kitab jihad. Dan para ulama memujinya dan menyatakan sungguh beliau yang paling pantas untuk menulis kitab jihad. Karena menonjolnya beliau dalam jihad fisabilillah. Qala afna hayatahu, beliau habiskan umurnya dalam safar untuk jihad fisabilillah, safar untuk haji, safar untuk berdagang. Lihat, tetap berdagang dan menghidupi dirinya sendiri dengan tangannya sendiri. Dan sebaik-baik rezeki adalah min kasbi yadihi, sebaik-baik rezeki adalah dari hasil tangannya sendiri. Beliau meriwayatkan ilmu, diantaranya hadis-hadis dari Imam Malik ibn Anas, dari Sufyan al-Thawri, dari Syu'bah, dari Imam al-Auza'i wa khalq. Lihat yang disebutkan imam-imam besar, hujjah, imam fil hadis atau amirul mu'minin fil hadis, Syu'bah.
wal Auza'i. Ikhwan fillah azakumullah. Beliau memiliki murid-murid yang meriwayatkan daripadanya. Siapa di antaranya yang meriwayatkan dari beliau? Yahya ibn Ma'in, Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dan juga khalq katsir dan lain-lainnya. Imam Ahmad rahimahullah memuji beliau dengan kalimat lam yakun fi zaman Ibn al-Mubarak atlab lil ilmi minhu. Kata Imam Ahmad, tidak ada seorang pun di zaman itu, di zamannya Abdullah bin Mubarak, enggak ada yang atlab, enggak ada yang lebih mencari ilmu, lebih semangat dalam mencari ilmu daripada Abdullah ibn Mubarak. Beliau menjadi alim karena semangatnya mencari ilmu, karena semangatnya talabul ilm. Aku tidak mengetahui ada yang lebih atlab lil ilmi minhu, kata Imam Ahmad rahimahullah. Baik, kisahnya bahwa Abdullah bin Mubarak datang ke daerah Roy. Tiba-tiba ada seorang yang berkata kepadanya, "Ya Aba Abdurrahman, ma taqulu fi man yazni wa yasriq wa yasrabul khamr?" Wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Apa yang kau katakan? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang berzina, mencuri, dan minum khamr? Qala la ukhrijuhu minal iman. Kata Abdullah bin Mubarak, aku tidak mengeluarkannya dari iman. Arafa maghzahu. Beliau langsung tahu kemana arahnya pertanyaan itu. Langsung tahu kemana arah si penanya. Beliau langsung jawab, aku tidak mengeluarkannya dari keimanan. Mungkin kalau kita ditanya, bagaimana pendapatmu orang yang mencuri, berzina dan sebagainya? Mungkin kita akan jawab, ya fasik. Kan begitu. Orang yang berbuat dosa seperti itu, ya menurutku dia adalah orang asih, fasik, orang yang jelek dan seperti ini dan seperti itu. Ibnu Mubarak tahu, langsung mengerti bahwa orang ini bertanya, ingin menyatakan kafir atau tidak kafir. Sehingga langsung dijawab dengan apa yang dimaukan oleh orang tadi, atau apa yang diinginkan oleh orang tadi, dan dijawab dengan sebaliknya. Karena dia menginginkan kafir. Ibnu Mubarak mengatakan tidak, aku tidak mengeluarkannya dari iman, artinya tidak kafir. La ukhrijuhu minal iman. Kata Syekh Rabi, arafa maghzahu li'annahu dzaki. Dia langsung tahu tujuannya kemana, karena cerdas. Abdullah bin Mubarak cerdas. Ibnu Mubarak imamun balagha minal fadli wal makanah. Ibnu Mubarak adalah seorang imam yang keutamaannya sangat tinggi, kedudukannya sangat tinggi dalam masalah ilmu. Alladhi qad la yalhaquhu fihi ahad fi asrih. Hampir-hampir enggak ada yang seperti beliau di zamannya. Wa min ba'di asrih, bahkan yang setelahnya. Kana yujahid sana wa yahujju sana. Beliau membagi tahunnya antara jihad dan haji. Tahun ini jihad, tahun depan haji. Tahun berikutnya jihad, tahun berikutnya haji. Yujahid wa yaghzu. Berperang, berjihad fisabilillah, wa yunfiq, dan berinfak dengan sekian banyak harta untuk para ahli haji. Wa ibadah wa ilm, dan ibadah dan juga ilmu, wa rahalat, dan perjalanan-perjalanan fi talabil ilm. Itu Ibnu Mubarak. Yaqulun innahu haza darajat minal kamal. Rahimahullah. Sampai dikatakan tentang Ibnu Mubarak, hampir-hampir bisa dikatakan sempurna. Dari sisi ininya, ibadahnya, Masya Allah, ahli ibadah. Dari sisi zuhudnya, ma'ruf bizuhdihi. Dari sisi jihadnya, pemberani, paling depan. Dari sisi ilmunya, alim, faqih. Dari sisi hadisnya, muhaddis, thiqah, dan seterusnya. Hampir dari segala sisinya beliau, Masya Allah, terpuji, rahimahullah. Maka ketika orang datang berkata, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berzina, minum khamr, dan begini dan begitu, langsung paham maunya kemana nih orang. Maunya katakan kafir. Maka dijawab dengan sebaliknya, la ma ukhrijuhu minal iman. Aku tidak mengeluarkannya dari iman. Unzuru madza sayaqul. Lihatlah apa yang akan dikatakan oleh beliau Abu Abdurrahman ketika ditanya, ya Abu Abdurrahman, ma taqulu fi man yazni wa yasriq wa yasrabul khamr?
Qala la ukhrijuhu minal iman. Aku tidak mengeluarkannya dari iman. Fahima minas sa'il annahu minal khawarij. Dia tahu bahwa si penanya ini khawarij. Baru nanya tahu. Baunya udah kelihatan. Atau baunya udah kedengeran kalau orang Banyuwangi. Bahwa ini khawarij. Pertanyaan-pertanyaan model seperti itu pertanyaannya khawarij. Wa annahu yukaffir bidzunub, dan dia tahu bahwa khawarij mengkafir-kafirkan manusia dengan dosa-dosa. Wa annahu yukhrij murtakibal kabira minal iman, dan bahwasanya mereka khawarij mengeluarkan pendosa dari keimanan. Faqala, maka dijawab langsung dengan kalimat la ukhrijuhu minal iman. Aku tidak mengeluarkan dari iman. Fatina lahu, sangat fatin, langsung mengerti, cerdas apa yang dimaksud oleh si penanya. Faqala, maka si penanya kecewa, tidak mendapatkan apa yang dimaukan. Kecewa karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan, karena dia khawarij. Faqala, maka karena kecewa dia berkata, ya Aba Abdurrahman, ala kibaris sin surta murji'an. Wahai Abu Abdurrahman, setua ini kamu jadi murji'ah, atau justru setelah kamu tua kamu jadi murji'ah? Al-khawarij indahum ahlu sunnah murji'ah. Khawarij menurut mereka ahlu sunnah itu murji'ah, sebagaimana yang sudah kita contohkan tadi, Syaiji dan kawan-kawan. Para hizbiyun, para khawarij menuduh ahlu sunnah sebagai murji'ah. Fa Ibnul Mubarak wa amsaluhu indahum murji'atun. Maka Ibnu Mubarak dan para ulama yang bersamanya menurut khawarij adalah murji'ah. Limadha? Mengapa demikian? Liannahum la yukaffirun murtakibat dzunub. Karena ahli sunnah dan para imam ahli sunnah tidak mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Wa la yukhrijunahu minal Islam, dan mereka tidak mengeluarkannya dari Islam. Falidzalika hum indahum murji'ah. Oleh karena itu mereka menganggap bahwa orang-orang tersebut murji'ah, karena tidak mau mengkafirkan pendosa-pendosa. Tab'an ahlul bid'ah wad dhalal yarmuna ahli sunnah bil irja. Sudah memang pantas ahlul bid'ah, ahlul dhalal selalu menuduh ahli sunnah dengan berbagai macam tuduhan. Menuduh ahli sunnah sebagai murji'ah. Murji'ahnya menuduh ahli sunnah khawarij. Ahli sunnah madlumun. Ahli sunnah madlum, terzalimi dari sana sini. Oleh orang khawarij dianggap murji'ah karena nggak mau mengkafir-kafirkan kaum muslimin, nggak mau menghalalkan darah, dan nggak mau diajak memberontak pada penguasa muslim. Maka dikatakan murji'ah. Oleh murji'ahnya kita dikatakan khawarij karena tidak mau menyatakan bahwa iman itu tidak berubah-ubah. Ahli sunnah menyatakan iman bisa berubah, bisa berkurang, bahkan bisa sampai habis. Wah, khawarij kata mereka. Karena menganggap iman bisa kafir atau bisa hilang. Ajib. Madlum ahli sunnah. Wa yarmunahum bitajsim. Demikian pula ahli sunnah dituduh dengan tajsim. Tajsim itu mensifati Allah dengan jisim. Punya tangan, punya kaki, punya mata, punya. Kenapa demikian? Mengapa mereka menuduh ahlu sunnah sebagai mujassimah? Karena ahlu sunnah menyebutkan kalimat-kalimat di dalam Quran wa sunnah tentang Allah dengan apa adanya. Kalau dikatakan tangan Allah, dibaca tangan Allah. Kalau dikatakan Allah alal arsh, di atas arshnya dikatakan alal arsh. Kalau dikatakan wajah Allah, diterjemahkan wajah Allah. Kenapa? Mau itu mujassimah, menyamakan dengan makhluk? Tidak. Ahlu sunnah selalu berkata, wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Ahlu sunnah selalu berkata, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Ahlu sunnah selalu berkata, sifat-sifat Allah seluruhnya, walaupun kalimat-kalimatnya mungkin sama, mendengar, melihat, tetapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Ila akhirih. Tetapi sebagaimana yang sebelumnya, madlum, ahlu sunnah terzalimi. Dituduh oleh mereka-mereka yang menyelewengkan dan menakwilkan ayat-ayat sifat
menuduh ahlu sunnah dengan mujassimah. Sedangkan merekanya, para mujassimahnya sebaliknya, menuduh ahlu sunnah penolak sifat. Ajib. Yarmunahum bil jahli. Mereka menuduh ahlu sunnah bodoh, dungu, kaku, beku, tidak mau berpikir. Tuduhan dari mana? Dari aqlaniyun, mereka-mereka yang menuhankan akalnya, mereka-mereka yang na'udzubillah sombong dengan akalnya, rasionalis dan para liberalis, anak cucunya Mu'tazilah. Anak cucunya Mu'tazilah. Mereka turunan dari Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah orang-orang yang mengutamakan akalnya dan menentang Quran dan Sunnah dengan akal. Maka menuduh ahlu sunnah tidak mau berpikir. Kalian jumud, berpikir sedikit, pakai akal kalian. Bahwa ayat ini bukan masanya sekarang. Ayat ini dulu dipakai, sekarang nggak bisa, karena sekarang nggak sesuai situasi dan kondisi. Akal kalian pakai. Dituduh ahlu sunnah dungu, jumud dan seterusnya. Wa yarmuna bi tu'un wa tu'un. Ahlul bid'ah, ahlul dhalal selalu menuduh ahlus sunnah dengan berbagai macam cercaan-cercaan. Kasihan ahlus sunnah. Dan siap-siap ahlus sunnah. Musuh kalian banyak. Kalian menjadi musuh bersama oleh seluruh ahlul bid'ah. One epidemi kata mereka. Musuh yang sama. Mereka menyatakan nata'awan fima ittafaqna wa na'tadri ba'duna ba'dan fima ikhtalafna illa ahli sunnah. Mereka berkata, kita saling tolong-mentolong apa yang kita sama dan kita saling menghormati apa yang kita berbeda kecuali ahli sunnah. Ahli sunnah musuh bersama. Nata'awan fima ittafaqna, kita saling bantu-membantu apa yang kita sepakati. Bukankah kita sepakati bahwa ahli sunnah itu bahaya? Maka mereka tolong-menolong untuk memusuhi ahli sunnah. Syiah dengan liberalis bergabung, tolong menolong untuk menentang, mencerca, mengejek, menjatuhkan ahli sunnah. Sufi dengan Mu'tazilah kerjasama untuk mengusir ahli sunnah. Dan segala macam kelompok-kelompok sesat, mereka bahu membahu memusuhi ahli sunnah. Ittaqullah wasbiru. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabarlah. Fa ahlul bid'ah la yaskutun. Namanya ahlul bid'ah enggak akan diam. Enggak akan diam terhadap ahli sunnah, pasti akan menentang, pasti akan menyerang walaupun dengan kata-kata, dengan cercaan, dengan cacian. Bal yat'anuna fihim kama huwa halul khawarij al-judud. Mereka akan mencerca ahli sunnah dan mencerca dengan berbagai macam tu'un, tikaman-tikaman, sebagaimana keadaan khawarij yang baru. Sebagaimana keadaan khawarij baru. Apa itu khawarij baru yang dimaksud oleh beliau? Al-Haddadiyah, yang pernah disinggung pada kajian-kajian yang lalu. Bal humul an min asyaddin nasi ta'nan fi ahli sunnah. Mereka menjadi musuh yang paling keras mencerca ahli sunnah. Man hum yang dimaksud? Naam, Haddadiyun, pengikut zaman Al-Haddad. Hampir semua ulama kena tikaman mereka. Wa min asyaddihim harban ala ahli sunnah. Mereka menjadi yang paling dahsyat memerangi ahli sunnah. Haitsu inna ulama Makkah wa ulama Madinah wa ulama al-Yaman wa ulama al-alam al-islami kulluhum al-an indahum murji'ah mubtadi'ah. Semua para ulama di Mekah, para ulama di Madinah, para ulama di Yaman, para ulama di seluruh dunia, semuanya menurut mereka murji'ah mubtadi'ah. Menurut Haddadiyun, semua ulama yang ada di Madinah, di Mekah, di Yaman, dimanapun, mereka murji'ah ahlul bid'ah. Wala ya'tarifuna illa bi syakhsin wahid. Mereka tidak mengakui ada ulama kecuali satu orang saja. Hanya Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah. Faqat, hanya itu yang diakui oleh mereka. Selainnya tidak diakui. Untuk apa? Sesungguhnya itu pun tidak sungguh-sungguh.
liyandassu min waraihi, untuk mereka bisa menyelinap di belakang Syekh Shalal Fauzan, waliyat'anu fi ahli sunnati jami'an, kemudian mencerca ahli sunnah secara keseluruhan. Wahum wallahi bada'u bisyekh Shalal Fauzan, dan mereka demi Allah sudah mulai mencerca pula Syekh Shalal Fauzan. Wa rabbis sama, demi Allah rabbus sama, wa adinullah, dan aku beragama kepada Allah dengannya, bahwa mereka pun saya yakin demi Allah membenci Syekh Shalal Fauzan. Yahtaqiruna, menghinakannya, tetapi dipakai oleh mereka sebagai tameng, berpura-pura berjalan di belakang Syekh, padahal mereka pun benci. Karena Syekh Shalal Fauzan tidak berbeda ucapannya, akidahnya, prinsipnya dengan semua ahlu sunnah. Iya kan? Maka alhamdulillah, sungguh mereka berupaya untuk memecah belah ulama, tetapi tidak akan berhasil abada. Lan yanjah, gak akan mereka berhasil. Allah Subhanahu wa taala akan menggagalkan rencana mereka. Fa ulama'i sunnah kulluhum al-an 'inda haula'il mubtadi'ah murji'ah. Para ulama seluruhnya pada hari ini dituduh oleh Haddadiyun dengan murji'ah. Wa man yakununahum ma nadri lahum thalath ru'us aw arba'. Mereka tidak tahu siapa tokoh mereka. Mungkin ada 3 atau 4 tokoh mereka yang dianggap menonjol. Wa hum min adalli khalqillah, padahal mereka tokoh-tokoh tersebut adalah yang paling sesat. Wa aktsaruhum khiyanatan wa fujura, bahkan tokoh-tokoh mereka justru yang paling banyak khianat, paling banyak berdosa atau fujur. Fa kaifa bil makhfiyin, apalagi yang tersembunyi, yang jadikan tokoh-tokoh saja justru paling banyak dustanya, paling banyak khianatnya, apalagi yang di bawahnya yang disembunyikan. Wal makhfiyun yumkin fihim batinah wa rawafid, bisa jadi yang tersembunyinya ada batiniyah, ada rawafid, wallahu a'lam. Fama abqaw li ahli sunnati syai'a, maka tidak tersisa bagi ahli sunnah menurut mereka sedikit pun. Hadza haluhumul an, inilah keadaan mereka, harbun ala ahli sunnah, memerangi ahli sunnah. Qanila'azakumullah, betapa miripnya dengan Hajuriyah, Hajawirah, pengikut Hajuri. Semua ulama dianggap murji'ah. Kok sama? Naam. Pantas kalau mereka dikatakan oleh beberapa ulama bahwa mereka sangat miripnya dengan Haddadiyah. Sangat mirip dengan Haddadiyah. Qala, kembali kepada ucapan Syekh Khawarij tadi kepada Ibn Mubarak. Ya Aba Abdurrahman, ala kibari sin sirta murji'a. Wahai Aba Abdurrahman, yang dimaksud Ibn Mubarak, apakah engkau sudah tua masih keadaannya menjadi murji'ah? Kenapa dikatakan seperti itu? Li'annahu lam yukaffir as-sariq waz-zani wa sharib al-khamr. Karena Syekh Al-Imam Abdullah bin Mubarak tidak mengkafirkan pencuri, tidak mengkafirkan penzina, tidak mengkafirkan peminum khamr. Maka dijawab oleh Ibn Mubarak, la taqbalana al-murji'ah, murji'ah enggak akan menerima kami. Taqulu anni murji, apakah engkau katakan aku murji'ah? Mereka enggak akan mengakui aku sebagai murji'ah. Li'anni ukhalifahum, karena aku menyelisihi mereka. Atau kita katakan bahkan mereka menuduh kami Khawarij seperti kalian. Mazlum ahlu sunnah. Ibn Mubarak indahu al-iman, indahu al-imanu qawlun wa amal. Ibn Mubarak memiliki prinsip di sisinya bahwa iman qawlun wa amal, wala yaqulu bin naqs, sedangkan mereka tidak menganggap iman bisa berkurang. Yaqulu bit tafadul wa lam yat'ab alaihi Ahmad bal dafa anhu, kana yataharrab min qadiyatin naqs wa yaqulu aqulu al-iman yatafadal wa ma hadha lam yat'an fihi ulama as-sunnah wal imam Ahmad imam ahli sunnah ta'na fihi. Ibn Mubarak mengatakan bahwa iman berbeda-beda,
Tidak menyatakan berkurang, menyatakan iman qaulun wa amal. Titik. Wa yatafadhal, dan berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Apakah berkurang? Kata Ibnu Mubarak, berbeda-beda satu dengan lainnya. Yaqulu bitafadhul wa lam yat'ab alaihi Ahmad bal dafa anhu kana yataharrab min qadiyati an-naqs wa yaqulu aqul al-iman yatafadhal. Dan walaupun beliau dengan istilah iman berbeda-beda, cukup bahwa dia bukan Murji'ah. Dan gak ada satu imam pun, termasuk Imam Ahmad dan Ahlu Sunnah seluruhnya, para imam Ahlu Sunnah, gak ada yang menuduh Ibnu Mubarak dengan Murji'ah atau dicerca dengan cercaan-cercaan, tidak. Walaupun beliau berhati-hati mengucapkan kalimat yang ada saja. Iman berbeda-beda, iman bertambah, iman tidak sama. Itu yang ada dalam riwayat-riwayat. Berarti berkurang juga. Aku katakan iman berbeda-beda satu dengan lainnya. Karena iman bergantung dengan amalannya. Sama. Walaupun dengan istilah yang berbeda. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Bisa dibayangkan kalau Ibnu Mubarak ketemu dengan Haddadiyun yang mengharuskan, harus berkata berkurang, dan itu pun masih kurang puas mereka. Berkurang belum cukup, masih Murji'ah. Harus mengatakan hatta la yabqa minhu syai', sampai tidak tersisa sedikit pun. Harus berkata bisa kafir. Dan itu mereka ingin menyeret Ahlu Sunnah kepada takfir. Ingin menyeret Ahlu Sunnah kepada mereka alhamdulillah yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, sehingga kajian-kajiannya selalu itu. Apa judulnya kemarin di sini? Kekafiran tidak sengaja. Orang-orang yang kafir dengan tidak sadar. Itu kajiannya. Tablik akbar. Ini di Cirebon sini. Siapa yang mengadakan? Mereka Khawarij. Selalu kajiannya bahwa Islam bisa kafir, Muslim bisa kafir. Iya, kenapa kalau bisa kafir? Kenapa terus? Mau apa? Mau mengkafir-kafirkan kaum muslimin? Ahlus Sunnah juga sama menyatakan seperti itu, tapi tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin ketika belum ada surut-surutnya yang lengkap. Kalau sudah na'udzubillah Dajjal, kadzab, mengucapkan ucapan kufur dengan terang-terangan pada perkara-perkara yang sudah aksioma, kita tanyakan pada 20 ulama, semuanya menyatakan kafir. Tidak ada perbedaan. Berarti para ulama juga beranggapan memang bisa jadi kafir. Siapa bilang tidak? Ini khonibina sama dengan Haddadiyah. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Kurang ya Syekh, kurang. Bilang berkurang terus. Ya berkurang, bisa berkurang. Teruskan dong, bisa berkurang sampai kafir. Oh iya, bisa berkurang sampai kafir. Terus kenapa? Ini khonibina azakumullah. Walaupun sungguhnya tidak harus, tapi mereka mengharuskan. Kenapa? Hati mereka sudah menuduh bahwa para ulama ini Murji'ah. Paham nggak? Hati mereka, hati kecilnya menyatakan ini ulama ini Murji'ah, nggak mau mengkafirkan orang. Harus yakin, harus mengikrarkan bahwa Islam itu, iman itu bisa berkurang sampai habis. Maka dipaksa. Siapa ulama yang tidak berkata hatta la yabqa minhu syai', maka dikatakan Murji'ah. Masya Allah. Kalau prinsipnya seperti itu, habis para ulama menjadi Murji'ah, dan juga para salaf menjadi Murji'ah, para sahabat menjadi Murji'ah, dan itu mengerikan. Dan termasuk ala ra'sihim para sahabat, dan yang berikutnya para tabi'in dan Ibnu Mubarak rahimahullah, yang bahkan tidak menyatakan berkurang, menyatakan yatafadhal, berbeda-beda keadaannya. Baik, kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan datang باذنillah taala. Nafal taufiq wal afiyah, nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.